Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut, masih di seputaran anxiety psikosomatis dan dispepsia. Mensana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Saya selalu berangan-angan tentang itu, memaknai betul tentang mensana in corpore sano itu. Saya maknai betul, karena saya juga bingung gitu loh. Di video-video lain juga mereka juga bingung tentang mendahulukan pikiran yang kuat, menguatkan pikiran atau menyehatkan tubuh, kan begitu. Ternyata itu balance ya. Ternyata harus seimbang. Pikiran yang kuat, jadi orang yang tidak mudah memikirkan sesuatu yang buruk. Kita buat harus sesantai mungkin pikiran kita dengan mempersehat tubuh, menjaga kondisi kesehatan tubuh. Itu dua-duanya sangat penting. Kalau itu bermacam-macam ya. Kalau dari pikiran itu kiatnya adalah menjaga pola pikir. Menjaga pola pikir itu kalau di saya ini kan termasuk orang yang pemikir, bukan orang yang cuek, orang yang peka sebenarnya. Ternyata orang yang peka itu juga nggak bagus. Semuanya dipikirin jadi beban. Lama kelamaan jadi beban. Sekarang saya mulai belajar untuk berpikir datang dan pergi. Kita serap yang positifnya, yang lainnya kita hilangkan. Jadi seperti sistem pencernaan. Sekarang pikiran saya itu saya model seperti itu. Ketika saya membaca sebuah artikel atau saya mendengarkan sebuah tausiah atau apa namanya, pokoknya informasi, semua informasi yang masuk itu saya saring, saya rekam hanya di urusan positif, yang urusan negatifnya saya buang. Jadi seperti perencanaan, kita makan, kita ambil sarinya, kotorannya kita buang. Nah, kalau saya seperti itu cara mengatasinya. Butuh waktu agak lama, memang nggak mudah. Kalau pikiran itu kan kadang-kadang suka kita sendiri nggak begitu bisa berpikir ya tentang hal itu, memang agak susah memang. Kalau urusan pikiran itu saya akui memang agak susah. Beda dengan tubuh. Ketika kita menjaga kesehatan tubuh itu berbeda. Kesehatan tubuh itu hanya kita berpola hidup yang baik dan benar, kita tidurnya teratur, makannya tidak sampai telat, terus kok yang kita konsumsi itu jelas benar-benar bagus, kita hanya memilih, tingkat kesulitannya hanya sedikit, hanya harus tahu bahwasanya kita butuh sayur untuk serat, sayur hijau, zat besi, kita butuh kalsium, kita butuh vitamin, kita hanya butuh itu saja. Kalau menjaga kesehatan tubuh dengan olahraga, apakah dulu kita masih kecil, kita sering bermain-main, berlarian, naik sepeda, wah, aktivitas kita banyak sekali. Terus sakit kita apa coba waktu kita kecil? Badan panas, biasanya keseleo, ketelinges, kaki capek, linu. Kalau saya ingat-ingat waktu saya kecil atau saya melihat anak-anak saya, sakit mereka itu hanya sekedar itu saja gitu. Beda dengan sakit kita. Karena mereka tidak berpikir, mereka makannya oke. Mereka kalau telat makan, mereka paling badannya panas, imunnya tidak terjaga. Mereka badannya panas, terus sakit, menggigil, hanya begitu saja. Reaksi tubuhnya hanya begitu-begitu saja. Tapi ketika kita sudah dewasa, kita aktivitasnya yang kurang, kita jarang olahraga, kita terlalu jadi pemikir, jatuhnya jadi sakit yang seperti ini. Anxiety psikosomatis dispepsia. Dari kesalahan pola makan, kita mengakibatkan dispepsia. Dari kesalahan pola pikir, mengakibatkan terlalu banyak pikiran, beban yang kita dapatkan, ditambah dengan dispepsia tersebut, walhasil kita mendapatkan suatu penyakit. Ketika tubuh kita sakit, pikiran kita lemah, disitulah sakit datang. Anxiety disordernya datang. Anxiety disorder itu datang kalau menurut saya itu dulu sudah pernah datang, cuman hanya sekedar anxiety disorder, tidak seperti ketika kita sudah kena panic attack. Jadi anxiety disordernya itu lebih menjurus, jangan-jangan saya akan kena panic attack lagi. Padahal belum tentu orang kena panic attack. Panic attack itu ketika sudah tubuh dan pikiran sudah tidak sinkron sama sekali, barulah itu terjadi. Saya pernah kena panic attack 3 kali seumur hidup saya. Mudah-mudahan tidak nambah ya.
karena apa ya, menyembuhkan anxiety disorder itu ternyata tidak semudah itu, tidak segampang yang kita pikirkan. Ternyata butuh waktu, butuh proses, butuh waktu yang sangat lama. Jadi sinkronnya tubuh dengan pikiran itu memang harus kita jaga betul, kita harus balance. Terbukti dengan apa? Ketika kita melanggar, ketika kita ya, biasanya kalau pikiran itu kita yang terlanggar, kita dihadapkan dengan situasi yang tidak mengenakan, kita dihadapkan dengan lingkungan sekeliling kita, menjadikan pikiran kita kepikiran tentang satu hal. Biasanya begitu. Kita ketika sudah santai, kita sudah tidak mau berpikir yang terlalu dalam, terlalu berat. Biasanya itu pikiran itu didapatkan dari sekeliling kita, permasalahan-permasalahan di sekeliling kita, keadaan-keadaan di sekeliling kita. Ya, termasuk ekonomi, termasuk keluarga, termasuk tetangga, termasuk teman, termasuk banyak hal pemicu kita jadi mikir lagi. Terus kalau di tubuh itu dari kita sendiri, murni dari kita sendiri. Jadi kalau dari segi makanan, kita bisa memasukkan makanan, kita mengunyah dengan baik dan benar sampai makanan itu lembut. Kita tidak telat makan, yang kita makan itu tidak pantangan untuk lambung kita. Kita baik-baik saja. Kenapa kita bisa membaik sampai 3 minggu, terus tiba-tiba kumat, nggak ada angin, nggak ada hujan? Itu nggak ada angin, nggak ada hujan, mustahil ya. Ya jelas ada angin, ada hujan. Beberapa kali ketika saya belum sembuh dulu, saya ingat betul bahwasanya kenapa saya bisa kumat. Saya kumat karena makan nasi padang, saya makan gulai, saya makan ini. Jadi pantangan utama di saya itu adalah santan. Dan saya garis bawahi santan. Begitu saya sembuh pun, saya merasa sudah sembuh 90%, saya sudah beraktivitas normal. Begitu saya kena santan lagi, saya ingin makan gulai, meskipun tanpa kuah, saya ambil dagingnya saja yang ada tulangnya, itu dicocok, ada kena sumsumnya itu. Wah, ketika makan nikmat sekali, seolah-olah kita nggak ada masalah. Tapi besoknya perut kita melilit, lambung kita perih lagi gitu loh. Jadi pantangan itu sebenarnya memang harus dijaga betul sampai kita benar-benar sehat. Terus apakah nggak ada imbasnya? Ada imbasnya. Ketika kita salah makan, imbas terburuk di beberapa orang itu berbeda-beda. Tapi umumnya mereka itu imbas yang paling psikosomatis yang paling nempel, paling lama itu adalah kelingan. Kalau di saya juga sama, kelingan. Ketika setelah saya salah makan, saya kelingan. Padahal kemarin itu saya juga makan kambingnya kambing oven, dikasih sama temen. Ada temen tasyakuran, dikasih nasi mandi dengan oven, ya tidak baik-baik saja. Jadi intinya ketika kita bisa menjaga lambung kita, bisa menjaga pikiran kita, niscaya kita akan diberikan kehidupan yang baik-baik saja. Karena kita sudah melakukan kehidupan yang buruk terhadap diri kita sendiri, tentang cara berpikir kita, cara makan kita, makanan yang kita masukkan dalam tubuh. Dari situ kondisi yang sangat lama dengan pola hidup yang nggak bagus juga, sering begadang dan lain-lain, di luar kena angin segala macam, itu yang membuat kita sakit dulu. Itu butuh waktu agak lama untuk kita bisa tubuh kita untuk menyembuhkan diri. Jadi kalau saya pribadi saya terima, saya sadar kalau saya memang belum sembuh. Terus dulu kan saya sadar kalau saya kalau saya masih sakit ya. Sekarang saya sadar kalau saya belum sembuh. Terus saya sadar kalau saya lagi diberikan ekstra ekstra kenikmatan yang luar biasa seperti ini. Terus saya jalani, saya berupaya untuk membalikkan keadaan, karena kita dikasih kesempatan untuk itu, alhamdulillah. Jadi kita dijauhkan dari sesuatu yang lebih parah dari seperti ini. Saya hanya mengelola pikiran saya dengan baik dan benar, dengan memakan makanan yang baik dan benar juga kepada tubuh saya, dan memperlakukan tubuh saya dengan baik dan benar. Cuman ngerokok belum bisa berhenti. Saya kopi masih belum bisa. Saya kopi itu hanya sedikit ya. Kalau sehat betul, ngopi di siang hari masih oke. Santan tidak boleh. Ya sudah, apa salahnya gitu loh. Kalau ketika saya tanya sama orang-orang yang sudah sepuh, sudah tua, pernah kena anxiety sampai 2 kali atau sekali, atau yang sudah berumur, itu saya tanya, beliau itu rela gitu loh.
di dalam kehidupannya sudah tidak mengenal kopi lagi, tidak mengenal rokok lagi. Ada yang tidak mengenal kopi lagi, seumur hidupnya sampai umur 69 ini tidak pernah minum kopi lagi. Ada yang rela seumur hidupnya tidak merokok, ada yang rela seumur hidupnya bagus. Kita hanya kehilangan itu saja. Kalau saya mungkin santan ya, saya harus rela untuk tidak bisa makan makanan bersantan tinggi kalau saya, karena saya coba kemarin itu santan itu langsung perut itu langsung melilit, sakitnya minta ampun besoknya itu, enggak pas ketika makan, ketika besoknya. Jadi saya garis bawahi santan saya yang paling tidak boleh. Kalau kopi masih boleh-boleh saja sedikit, kalau rokok nggak ada masalah. Saya nggak pernah ada keluhan di rokok, alhamdulillah. Terus olahraga itu saya nggak boleh berhenti ternyata. Saya olahraganya itu, kalau saya pernah bereksperimen 1 minggu tidak berolahraga, ternyata badan jadi lemes, jadi males, kurang energik untuk bisa beraktivitas sehari-hari. Tapi ketika saya lakukan olahraga setiap hari, setiap pagi saya jalan kaki, meskipun hanya sedikit, hanya kembali dulu sampai berkilo-kilo, sekarang hanya cuman 500 meter lagi. Pokoknya olahraga, terus kena sinar matahari, langsung badan merasa fit. Siang itu kepingin aktivitas, tapi bingung mau aktivitas apa ini. Pencernaan jadi lancar, buang air itu jadi nggak susah. Jadi ketika nutrisi yang kita dapatkan seratnya kurang atau apa, kita hanya makan biasa saja tapi tanpa banyak serat, tanpa banyak sayur. Olahraganya ketika kita banyakin jalan kaki loh ya, bukan angkat berat. Kalau angkat berat sampean malah sembelit, tapi kalau sampean hanya sekedar jalan kaki, itu menormalkan, sedikit membantu untuk ke belakangnya bisa lebih lancar. Jika sampean lakukan olahraga jalan kaki itu dengan rutin, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Jadi kesimpulan di video Mensana in Corpore Sano ini, jadi kita harus bisa menjaga balance-nya pikiran dengan tubuh kita agar kita bisa seimbang dalam melakukan kegiatan. Jadi tubuh kita akan baik-baik saja jika kita melakukan aktivitas dengan baik dan benar, atau memperlakukan tubuh kita dengan baik dan benar, tubuh kita akan baik-baik saja. Ketika kambuh pun kambuh biasa, ketika dispepsianya kita sadar betul, oh ini hanya dispepsia, ini hanya pedih di perut, hanya begitu saja. Kalau hanya kepikiran, kita langsung bisa tepis, nggak usah dipikirin, itu kan hanya ini, paling sebentar lagi juga membaik kondisi ini, dan tinggal begitu. Kita bisa mengontrol jatuhnya. Ketika sakit dua-duanya kita tidak bisa mengontrol, tapi kalau hanya sakit salah satu nanti bisa mengontrol. Ketika tubuh kita bugar, sehat banget, pikiran kita kacau, kita bisa memanage pikiran dengan baik dan benar. Begitupun sebaliknya, ketika sakit di tubuh kita lagi kehilangan, kita lagi nafas hidung buntu dan lain-lain segala macam, tapi pikiran kita sehat, kita langsung bisa melawan. Wah, ini cuman dispepsia, kambuh. Biasanya gas berlebih itu membuat panas di tenggorokan sampai sini, sampai ke hidung, jadi nafas agak hidung jadi buntu, padahal nggak flu. Kan tinggal begitu, kita langsung dulu juga pernah, dulu sering terjadi, nggak ada masalah dan baik-baik saja, sampai detik ini juga baik-baik saja, kan begitu. Ceritanya itu akhirnya kita bisa memanage. Ketika kita lemah di salah satu pihak, kita bisa pihak yang lain bisa menolong dengan cepat. Jadi kita nggak sampai berlarut-larut, kita tidak akan kembali mundur, kita malah melawan untuk bisa bangkit, tambah bangkit terus. Semakin bangkit terus, akhirnya kita akan jadi sehat sepenuhnya. Terima kasih sudah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.